Jangan lupa subscribe ya guys. Oke. Kemarin saya dihubungin oleh salah satu sahabat dari Solo ya, Yankee Bravo 2 Charlie Alpha Radio. Om Yahya, beliau bertanya tentang bagaimana mengkoneksikan ICOM IC7300 ke software FLDG, kemudian software N1MM, dan WSJTX gitu ya. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah video tentang itu. Mudah-mudahan bagi Anda pengguna IC7300, bahkan pengguna radio-radio lainnya yang support dengan CAT system, akan sedikit terbantu. Pada intinya di sini bahwa kita akan mengkoneksikan antara radio dengan software umpamanya FLDG atau WSJTX yang sangat populer dengan FT8 ataupun model lainnya. Intinya di situ adalah bagi Anda pengguna IC7300, yang pertama pastikan bahwa driver untuk IC7300 sudah Anda install. Jika sudah Anda install, nanti di device manager akan kedetek COM port berapa. Itu yang paling pertama. Jadi pastikan diinstal dulu file drivernya. Untuk mengambilnya ada di websitenya icomjapan.com. Nanti akan saya sertakan linknya. Ya. Setelah itu nanti akan kedetek di device manager, pastikan COM portnya kedetek. Kemudian juga untuk audio codecnya juga kedetek. Jika itu sudah bisa tampil di device manager, selanjutnya langkah berikutnya yaitu download software FLDG, kemudian ada software N1MM, WSJTX, GTDX, dan lain sebagainya, terserah untuk software apa yang Anda sukai. Itu aja. Sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Semoga sedikit terbantu bagi teman-teman yang lain juga. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, setting dulu di radio, klik menu. Habis klik menu, baru kemudian pilih set. Nah, habis pilih set, ikutin aja nih ya pengaturan di sini di function. Ikutin aja seperti ini. Oke ya. Bip level 50%, ikutin aja seperti ini. Oke, turun lagi ke bawah. Seperti ini, ikutin aja, pastikan sama ya. Walaupun sebenarnya ini juga tidak terlalu penting. Nah, oke. Yang paling penting ada di sini nih, di konektor nih. Nah, di konektor. Oke, ini penting sekali nih. Ikutin seperti ini aja. ACC USB output select, pilih AF. Output level 12%. ACC USB AF sequel off. Ini penting. ACC USB AF bip speech output off juga. Kemudian untuk level bisa dibikin 50%. Nah, ini penting banget nih, data off mode, pilih mic ACC. Data mode USB CI5, kita pilih seperti ini ya, CI5 nya. CI5 baud rate-nya dibikin auto supaya nanti dia otomatis untuk pilih baud rate-nya. CI5 address-nya 94H. CI5 transceive-nya off. Kemudian CI5 USB remote-nya 6CH. Masih ada lagi ke bawah nih, kita klik CI5 output for antenanya off. Nah, ini penting nih, CI5 USB port-nya unlink from remote ya, unlink from, pilih itu. CI5 USB port rate-nya auto, echo pack-nya juga on. Selesai, pilih persis saja. Kemudian pilih USB serial function-nya CI5 yang paling bawah. USB send-nya off, USB keying CW-nya DTR, USB keying RTTW-nya off. Tinggal back.
Oke, sekarang kita mengatur untuk software di komputernya. Mengetahui di COM berapa, cari aja di control panel. Di situ nanti ada device manager. Sesuaikan aja kalau misalkan kita pakai Windows berapa. Ini contohnya pakai Windows 7. Di Windows 7 ini saya akan ke device manager karena semuanya larinya ke device manager. Sistem. Nah, di device manager klik. Nah, kita perhatikan di sini nih. Kita perhatikan di COM ports, di ports ya. Nah, ini. Nah, ini di ports COM NLPT. Nah, untuk di IC 70300 saya terdetek adalah Silicon Labs CP210 USB to Wattpage COM 3. COM 3 yang kedetek ya. Jadi ini kita pakai, ingat ini harus benar. Kalau misalkan ini belum muncul gimana? Berarti drivernya belum diinstal. Nah, nanti akan kita ambil contoh untuk mengambil driver Silicon Labs untuk IC 70300 ini ya. Ingat nih, device manager. Oke, pilih ke websitenya icomjapan.com. Di situ nanti ada firmware driver. Di sini ada USB driver download. Di sini nanti kita pilih USB driver ini dipakai untuk IC 7100, 7200, 7300 dan lain sebagainya ya, versi 1.20. Oke, nanti di sini ada sebelum download driver silakan baca dulu. Yang mau baca-baca USB driver installation guide boleh, silakan. Yang mau langsung download berarti taruh ke bawah. Di sini ada I have read, full, understood, agree, download. Ini cuma 3,51 MB. Kita tunggu komputer download. Nah, hasilnya seperti ini nih. Nih. Bentuknya zip, tinggal kita ekstrak zipnya. Kalau misalkan di komputer belum ada ekstraktor zip ya download aja WinZip. Selesai. Nah, ini tinggal kita pilih sini, tinggal kita ekstrak filenya dan kita install. Itu adalah langkah pertama, langkah yang paling penting. Langkah yang paling penting adalah pastikan driver IC 70300 sudah terinstall dengan benar. Nah, di sini nih, ini tinggal kita install. Sesuaikan, kalau misalkan kita 64 bit ya pilih yang 64, jika 32 bit pilih yang 32 bit yang atas x86.exe, sesuaikan dengan operating system Windows kita. Sehingga nanti jika sudah benar di ports.com.nlpt ini akan muncul Silicon Labs ya. Ini pastikan COM ini muncul, nggak harus COM 3 sih, nanti kedeteknya tergantung dari komputer Anda. Kemudian pastikan juga bahwa di sound di sini ada USB audio codec. Nah, makanya kenapa tadi kita pilih USB audio codec, karena USB sound card internalnya IC 70300 itu kedetek sebagai USB audio codec. Ini pastikan ada. Ada dua buah file FLDG nih, yaitu file software FLDG sendiri dan file FLRig. Nah, FLRig ini dipakai untuk mengatur CAD system nanti supaya bisa terhubung antara radio dengan komputer. Nah, ambil filenya bisa di sini nih, di websitenya whiskey1hotelkilojuliet.com/files. Di sini ada index of file. Pilih di sini FLDG. Klik FLDG. Nah, ini bisa kita ambil di FLDG 4205 setup exe ini ya. Kita pilih aja seperti ini, baru nanti dia akan download. Oke. Kemudian kita back ya, back. Kemudian kita pilih
klik FLRig, kita download FLRig. Di sini ada FLRig 2.0.05 setup.exe. Nah, kita klik ini, baru dia akan download. Oke, selesai, baru kita install FLDG-nya. Kita install, klik 2 kali FLDG setup-nya itu .exe, klik run. Kemudian kita continue aja, klik continue, pilih next biar default, kemudian install. Sekarang sedang menginstal sampai warna green selesai, kemudian kita close. Setelah selesai, kita install juga software FLRig yang tadi kita download. Klik run, continue, next, install lagi, selesai, close. Nah, sekarang kita menuju ke pengaturan FLRig-nya dulu. Kita cari FLRig. Nah, ini ada FLRig. Kita klik FLRig. Nah, ini muncul. Ini FLRig nih. Dia menginstalasi. Initializing ini karena udah saya inisialisasi, udah saya atur ke IC 7300. Nanti akan saya tunjukkan untuk apa namanya pengaturan-pengaturannya. Nah, pengaturan-pengaturan yang diperlukan adalah di sini nih. Klik config, kemudian pilih setup, pilih transceiver. Nah, ini yang penting nih. Nah, di configuration ini ada configure, pilih XCVR ya, transceiver nih maksudnya. Pilih di rig, cari yang IC 7300. Ini banyak pilihan radio, pilih yang IC 7300, sesuaikan dengan radio yang dipakai. Kemudian untuk COM-nya pilih karena saya di COM 3, maka saya pilih COM 3. Untuk ngeceknya nanti di device manager. Jadi posisi dari port di 7300 radio itu di COM berapa nanti ke deteknya. Oke ya. Kemudian baudnya pilih 9600. Stop bitnya 1 stop bit dicentang. RTS-nya uncheck, 2 stop bits-nya uncheck, RTS CTS-nya uncheck, DTR plus 12 volt-nya uncheck. Sama yang dicentang ini USB audio. Dicek ya. Kemudian oh ya, di polling intervalnya ini pilih 50. Jadi kalau nggak 50 ya tinggal dirubah aja angkanya. Nanti akan set ke 50. Lanjut, kemudian di pull semua, diklik set all, set all, set all. Jadi dicek semua nih S-meter, power out, supaya nanti muncul di bagian depan tampilan ini nih. Nah, ini kita bisa mengatur lewat FLRig. Misalkan volumenya, notch-nya, mic-nya, power-nya, dan lain sebagainya. Tinggal di-explore aja. Oke, setelah itu kita bisa diinisialisasi. Nanti tandanya kalau sudah berhasil akan connected nih. Akan connected, warna hijau ini akan tercentang. Nah, seperti ini. Sehingga nanti ini akan muncul di sini nih angkanya nih. Ini frekuensi nih. Ini kalau frekuensi dari si radionya. Nah, ini contoh nih, saya rubah frekuensi di radio, maka di softwarenya harusnya berubah, termasuk pindah-pindah band dan lain sebagainya. Di sini kita bisa. Ini 14.023.180, di radio juga 14.023.180 ya.
Kalau sudah tampil seperti itu berarti udah connect nih. Termasuk kalau kita pindah-pindah band dan lain sebagainya. Nah, habis itu kita sekarang buka software FLDG-nya. Jadi sekarang kita buka software FLDG-nya. Kita buka di sini di FLDG. Oke. Dan akan kita hubungkan FLDG dengan FLRig. Nah, caranya adalah seperti ini. Klik configure, kemudian klik config dialog. Di sini kita isi dulu ya untuk data-data yang perlu Anda masukkan. Tapi yang paling penting adalah data di sini nih. Data di operator station di MISC ini. Di sini ada operator station. Nah, di sini ini isi dengan call sign kita ya. Kalau call sign-nya YP1UUU ya diisi call sign, termasuk kalau perlu antena, station city dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah station call sign dan operator call sign. Selesai, kemudian klik bawah ini ada recontrol. Nah, recontrol ini adalah bagaimana cara kita untuk menghubungkan CAT system ke FLDG. Nah, karena kita pakai FLRig, maka kita pilih FLRig di sini. Oke. Selesai itu, di sini kita tinggal centang aja nih. Enable FLRig transceiver control with FLDG as client sama shutdown FLRig with FLDG. Ini dicek aja, dicentang. Yang lainnya default. Selesai itu save, kemudian close. Ini sekarang kita terhubung nih frekuensinya. Nah, ini yang 14.023.180 ini terhubung. Jadi kalau misalnya ini saya rubah frekuensi di radio, maka dia juga berubah. 14.024, 230, 14.04, 230, 0 yang belakang nggak ditampilkan. Udah selesai, tinggal kita mau main apa, operating mode umpamanya, kita mau pakai RTTY, ya pilih RTTY, biasanya kan RTTY 45, band, klik di sini, frekuensinya jangan lupa di band plan untuk RTTY. Katakanlah di 14.085, contoh seperti itu ya. Sekarang tinggal klik makro di sini. Ini ada makro-makro, bisa diisi makronya. Oh ya, jangan lupa untuk soundcard-nya ya, untuk soundcard-nya juga saya lupa kasih tahu. Soundcard-nya di sini pilih soundcard, klik, kemudian pilih device. Nah, klik port audio, baru capture-nya pilih USB audio codec dan speak USB audio codec, karena untuk USB soundcard IC 7300 itu menggunakan yang driver audio codec. Kita ikutin ini aja seperti itu. Jangan lupa atur di data ya, karena tadi kita pilih di USB data. Jadi kalau nggak ada suaranya ya pindah ke sini nih, ke data. Nah, ini klik data. Contoh kita mancar lagi pakai RTTY. Tinggal klik. Seperti itu ya. Jadi ini ada makro. Makro ini bisa kita rubah-rubah nih teman-teman. Tinggal klik kanan dan lain sebagainya. Tinggal di-explore ya. Intinya untuk pengaturan CAT-nya adalah seperti itu. Sudah selesai. Terus mau main CW umpamanya, kok mau kode Morse, ya udah tinggal op mode, pilih CW. Ini ya, pilih CW. Udah. Nah, ini. Seperti itu ya. Tapi ingat bahwa CWD FLDG ini menggunakan sound ya, menggunakan audio yang disuntik gitu ke balance modulator, sehingga selalu perhatikan ALC-nya. Selalu perhatikan ALC, ini ALC nih. Nih, jangan sampai penuh. Seperti itu.
termasuk ketika main DJ mode segala macam, karena kita bermain digital mode itu pastikan ALC-nya itu kalau bisa serendah mungkin ya, jangan sampai lebih, karena takutnya dia overdrive sehingga mengganggu spektrum frekuensi di kanan kiri kita. Lalu pasti akan muncul pertanyaan, bagaimana kalau saya menggunakan software N1MM nih? Ya udah, tinggal download N1MM, pilih di sini config, kemudian configure pods mode control WinKey yang paling atas. Nah, potnya sekali lagi ikutin tadi kan kedeteknya COM3 toh. Walaupun di sini ada COM3, ada COM9, kita pilih COM3. Radio pilih IC 7300, ada pop down-nya di sini. Kemudian kita mau menggunakan apa nih? Kalau mau menggunakan CW, ya udah kita klik CW di sini, kemudian set. Nah, set di sini, atur di sini speednya 9600. Ini bisa dirubah-rubah baud rate-nya. Misalkan mau dinaikkan ke 19200 juga boleh. Misalkan nggak kedetek nih ya turunkan. Atau misalkan ternyata terlalu rendah ya naikkan. 9600, parity-nya N, data bits-nya 8, stop bits-nya 2. Karena ini mau buat CW, makanya CW itu saya atur di DTR pin 4. RTS-nya pin 7 itu always off. ICOM kode hex-nya 94, radio NR-nya 1. Udah seperti ini sih. Itu. Seharusnya ini sudah bisa buat kode Morse. Untuk mengetuk ya teman-teman ya, untuk mengetuk. Ini untuk mengetuk, bukan untuk mendecoding. Jadi lebih enak untuk mengetuk seperti ini nih. Contoh kita buat ngetuk di 20 meter. Oke, di 8 di 30 ya. Ulang lagi, secure. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau CW, kalau saya sih sarankan lebih bagus langsung di CW mode, sehingga yang memang dikirimkan adalah bentuk carrier yang diputus-putus. Level DJ itu kan audio yang disuntikkan nada, tapi pilihan Anda ya pilihan Anda. Itu, cuman saran saya lebih enak N1MM ini sebagai keyingnya. Receive-nya apa? Ya kuping. Sekarang di WSJTX ya, ini populer nih WSJTX ya, hampir-hampir sama juga sama. Kita klik configuration, klik file, pilih settings. Ya, nah di sini tinggal diisi aja untuk bagian generalnya, my call sign kita, my grid kita, pilih ya region 3, sesuaikan aja udah pokoknya. Ya, karena kita bahas CAT, maka yang paling penting adalah di radio sini. Pilih ICOM IC 7300 karena radionya radio itu. Serial port COM3 kan. Nah, maka tadi kenapa penting banget tuh? Kita lihat di device manager COM3. Baud rate-nya 9600, ya kan? Sama kan? Data bits-nya dibikin default, stop bits-nya bikin default, boleh, one boleh, tapi punya saya bikin default di sini. Handshake-nya default, DTR RTS-nya nggak diisi, PTT metode-nya tak bikin cat, jadi metode PTT-nya itu menggunakan cat-nya. Kalau mau Anda pakai Vox ya tinggal dipilih VOX, sesuaikan aja, DTR, RTS sesuaikan aja, pilih yang mana. Itu modenya data atau paket gitu. Jadi biar sesuai dengan radionya, split operationnya non. Udah selesai, tinggal tes cat. Nah, kalau warna begini, ya udah. Gitu. Warna-warna hijau begini berarti udah fungsi. Itu tes PTT. Nah, begitu merah, PTT nyala di radio. Jangan lupa audionya, pastikan inputnya adalah audio codec, USB audio codec, outputnya juga USB audio. Udah selesai, gitu aja, simple. Lalu bagaimana JTDX? Ya sama, gitu, prinsipnya sama. Mix W, mix Win, gimana? Prinsipnya sama semuanya. Ya, ingat bahwa baud rate, kemudian kompotnya, kemudian audio codecnya. Itu aja sih.
Jadi jika sudah paham dengan intinya, dengan software apapun seharusnya dia akan bisa connect selama software itu memang support buat IC 7300. Terima kasih. This is YB1 Yuyu. Bye. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke.